Sebelum Roma, sebelum Kekaisaran Islam, sebelum Eropa mengenal demokrasi, dunia pernah dikuasai oleh satu kekuatan besar dari timur. Bukan Yunani, bukan Romawi, tapi Persia. Sebuah kekaisaran yang membentang dari India hingga Mesir, dari Asia Tengah hingga gerbang Eropa. Mereka membangun jalan raya ribuan kilometer. Mereka menciptakan sistem administrasi modern. Mereka memerintah dengan toleransi beragama. Dan selama hampir 2 abad, tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menandingi mereka. Inilah kisah Kekaisaran Achaemenida, superpower pertama dalam sejarah manusia. Dan kenapa dunia melupakannya? Sebelum ada kekaisaran, sebelum ada pasukan raksasa, sebelum nama Persia ditakuti dari Mesir hingga India, wilayah itu hanyalah dataran tinggi yang keras. Musim panas membakar, musim dingin membekukan, tanahnya tidak ramah. Di antara pegunungan dan gurun itulah hidup suku-suku Iran awal, bangsa pengembala, penunggang kuda, pemanah. Mereka bukan pusat dunia. Mereka bukan peradaban besar seperti Babilonia atau Mesir. Di barat berdiri Babilonia dengan tembok raksasanya. Di utara berdiri Media dengan militernya yang terorganisir. Persia hanya bangsa bawahan. Mereka membayar upeti, mereka tunduk. Tapi sejarah seringkali lahir dari tempat yang diremehkan. Bangsa Persia tumbuh dengan satu keunggulan, ketahanan. Mereka terbiasa hidup keras, terbiasa berpindah, terbiasa beradaptasi. Dan dari tanah keras itu, lahir seorang anak yang akan mengubah takdir mereka. Namanya Cyrus the Great. Legenda mengatakan, ia hampir dibunuh saat bayi karena ramalan bahwa ia akan menggulingkan kakeknya, Raja Media. Ramalan itu justru menjadi bahan takdirnya. Ketika Cyrus tumbuh, ia tidak hanya mewarisi darah bangsawan, ia mewarisi ambisi. Ia memberontak terhadap Media dan menang. Itu bukan sekedar kemenangan militer, itu revolusi politik. Untuk pertama kalinya, Persia berdiri sebagai kekuatan mandiri. Tapi Cyrus tidak berhenti di sana. Ia bergerak ke barat, menaklukkan Lydia, mengalahkan Croesus, raja terkaya saat itu. Kemudian, ia menatap Babilonia, kota yang dianggap tak bisa ditembus. Tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia jatuh. Tapi yang terjadi setelah itu mengubah sejarah. Tidak ada pembantaian massal, tidak ada penghancuran kuil, tidak ada penghinaan terhadap budaya lokal. Cyrus masuk sebagai pembebas. Ia mengembalikan patung dewa ke kuilnya. Ia mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Silinder tanah liat yang ditemukan ribuan tahun kemudian dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Sering disebut sebagai deklarasi hak asasi manusia paling awal. Cyrus memahami satu hal yang jarang dipahami penakluk. Kekaisaran tidak dibangun dengan ketakutan. Kekaisaran dibangun dengan legitimasi. Dan itulah perbedaan Persia. Setelah kematian Cyrus, kekaisaran hampir goyah. Perebutan kekuasaan terjadi. Lalu muncul satu nama yang mengubah Persia dari besar menjadi stabil. Darius I. Darius bukan sekadar raja, ia administrator. Ia membagi kekaisaran menjadi satrapi. Setiap satrapi dipimpin gubernur, tapi tidak sepenuhnya bebas. Ada pengawas kerajaan, ada jenderal terpisah, ada sistem audit pajak. Tidak ada provinsi yang terlalu kuat untuk memberontak. Ia membangun Royal Road sejauh lebih dari 2.500 km. Kurir kerajaan bisa menempuh jarak ribuan kilometer
dalam hitungan hari. Tidak ada salju, hujan, panas, atau kegelapan malam yang menghalangi mereka. Kalimat ini kelak menginspirasi sistem postmodern. Ia menciptakan mata uang emas Darik. Ia menstandarkan pajak. Ia membangun Persepolis sebagai simbol kejayaan. Ini bukan kerajaan barbar Timur seperti yang digambarkan musuhnya. Ini adalah birokrasi paling maju di dunia saat itu. Awalnya hanya pemberontakan kecil di Ionia. Kota-kota Yunani di Anatolia memberontak. Athena membantu. Persia melihatnya sebagai pengkhianatan. Darius mengirim ekspedisi. Terjadi pertempuran maraton. Persia kalah. Kekalahan kecil, tapi dampaknya besar. Yunani mulai membangun identitas sebagai pembela kebebasan. Xerxes naik tahta. Xerxes I. Ia tidak datang dengan pasukan kecil. Ia datang dengan kekuatan yang belum pernah dilihat dunia. Jembatan dibangun melintasi Hellespont. Pasukan berjalan seperti lautan manusia. Thermopylae terjadi. 300 Spartan memang heroik. Tapi yang jarang dibahas, Persia memiliki pasukan dari berbagai bangsa. Mereka bukan penjajah brutal. Mereka adalah federasi multi-etnis. Akhirnya Persia mundur, dan sejarah ditulis oleh Yunani. Selama 2.500 tahun berikutnya, Persia digambarkan sebagai tirani timur. Narasi mengalahkan fakta. Setelah Perang Yunani, Persia tetap dominan. Wilayahnya adalah yang terbesar dalam sejarah saat itu. Dari Sungai Indus hingga Sungai Nil. Populasi mungkin mencapai 40-50 juta orang. Kekaisaran ini bukan hanya luas, ia terintegrasi. Jalan raya, sistem pajak, toleransi agama, perdagangan lintas benua. Tapi ukuran adalah pedang bermata dua. Semakin luas wilayah, semakin sulit dikendalikan. Intrik istana meningkat, korupsi merajalela. Para satrap mulai memperkaya diri, dan di saat Persia merasa aman, ancaman baru tumbuh di barat. Dari Makedonia muncul pemuda 20 tahun, dididik oleh Aristoteles, dibesarkan dengan kebencian terhadap Persia. Namanya Alexander the Great. Ia menyerang Asia Kecil, menang di Granicus, menang di Issus, menang di Gaugamela. Darius III kalah, Persepolis dibakar. Sebagian mengatakan itu balas dendam atas invasi Yunani. Sebagian mengatakan itu kecelakaan dalam pesta mabuk. Apapun alasannya, api itu simbol. Superpower pertama dunia runtuh, bukan karena bodoh, bukan karena barbar, tapi karena terlalu percaya diri dan terlalu lambat menghadapi generasi baru. Hari ini, ketika kita bicara superpower, kita menyebut Roma, kita menyebut Inggris, kita menyebut Amerika. Jarang yang menyebut Persia, padahal tanpa Persia, konsep kekaisaran global mungkin tidak pernah ada. Mereka bukan sekedar penakluk, mereka arsitek dunia kuno. Setelah Persia runtuh, Alexander justru mengadopsi budaya mereka. Ia memakai pakaian Persia. Ia mempertahankan sistem administrasi mereka. Ia menikahi bangsawan Persia. Ironis, penakluknya justru mengakui kehebatan sistemnya. Banyak model kekaisaran setelahnya, Romawi, Bizantium, bahkan kekhalifahan Islam, menggunakan struktur administrasi yang mirip Persia. Tapi dunia modern jarang menyebutnya, karena sejarah global selama berabad-abad ditulis dari perspektif Barat. Dan dalam cerita Barat, Persia adalah antagonis. Padahal kenyataannya, mereka adalah arsitek kekaisaran multi-etnis pertama. Mereka membuktikan bahwa kekuasaan bisa berdiri bukan hanya dengan pedang, tapi dengan sistem. Dan mungkin, alasan Persia dilupakan bukan karena mereka kecil, tapi karena mereka terlalu besar untuk diceritakan dengan sederhana.